Pertimbangan eskalasi konflik yang ada di Timur Tengah itu berangkat dari keputusan dan saran dari Kementerian Luar Negeri. Karena Kementerian Luar Negeri atau negara dalam hal ini berkepentingan untuk memastikan jamaah kita atau warga negara kita di Timur Tengah itu terjaga dan aman. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada nggak sih kerugian-kerugian yang dialami oleh pihak travel sendiri selama ini kan eskalasinya masih ya, pasti ya, pasti pihak travel pasti mengalami beberapa kerugian ya, karena kan mereka sudah pesan hotel misalnya ya, kemudian sudah pesan tiketing pesawat dan sebagainya, dan kondisi ini kan kondisi yang tidak bisa diprediksi, kondisi perang itu tidak bisa dikondisi. Maka oleh sebab itu nanti kami akan bicara dengan pemerintah otoritas Saudi Arabia terkait dengan perhotelan ya, karena hotel kan di bawah pengawasan Kementerian Saudi Arabia, terutama Kementerian Pariwisata di sana, terkait dengan keringanan-keringanan yang bisa diperoleh oleh teman-teman PPIU atau travel. Kalau terkait dengan pesawat, itu rata-rata memang mereka menyediakan opsi pengembalian atau refund kalau yang belum berangkat ya, termasuk yang sudah ada di sana ketika mereka akan kembali tidak bisa terbang, terutama penerbangan asing yang transit itu juga tersedia mekanisme refund. Nah, kecuali pesawat yang masih bisa terbang itu adalah Garuda kita, kemudian Lion dan Saudi. Jadi Saudi itu mereka 3 maskapai ini masih bisa terbang. Nah, cuman saja tadi saya sampaikan ke Direktur Utama Garuda supaya kemudian bersiap dengan 2 skema. Skema pertama adalah harus bisa menyediakan pengangkutan pengganti untuk jamaah umroh kita yang refund dari maskapai asing. Jadi mereka akhirnya beli tiket Garuda untuk kembali, tapi harganya harus lebih ekonomis. Jangan sampai karena mereka kan pilih maskapai asing itu kadang-kadang lebih ekonomis kadang-kadang. Nah, kemudian yang kedua, kalau eskalasi terus meningkat, Kementerian Luar Negeri sudah berkomunikasi juga dengan Garuda. Kemarin sudah disampaikan ke kami ketika ada pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwasannya Garuda akan men-standby-kan 2 pesawatnya untuk mengangkut jamaah kita atau warga negara Indonesia yang ada di Timur Tengah kalau eskalasinya meningkat. Tentu kita tidak berharap eskalasi meningkat, mudah-mudahan dalam waktu dekat eskalasi justru bisa menurun atau deeskalasi. Itu Pak, masih yang tertahan sih Pak jamaah haji yang bisa jamaah umroh. Sekarang jamaah umroh yang ada di Tanah Suci itu ada 58.867. Jadi yang masih di sana, yang harusnya nanti kita lihat waktunya akan pulang. Beberapa hari ini sudah pulang, ada lebih 7.500 yang sudah pulang di jadwalnya. Nah, hanya saja yang kemarin kami sampaikan himbauan dari Kementerian Haji dan Kementerian Luar Negeri itu agar jamaah yang akan berangkat bulan-bulan ini itu menunda dulu. Itu penting, kenapa? Karena kita tidak tahu eskalasi nya seperti apa yang bisa memberikan ancaman baru buat warga negara Indonesia yang akan berangkat sampai bulan April. Itu yang sedang antri berangkat itu ada sekitar lebih 48.000 jamaah haji itu yang terdata melalui PPIU, belum lagi yang mandiri. Dugaan kami bisa lebih banyak, bisa sampai 50 sampai 60.000. Yang standby kan adalah Garuda Indonesia. Itu informasi dari Kementerian Luar Negeri ya, kemarin rapat.
Pertimbangan eskalasi konflik yang ada di Timur Tengah itu berangkat dari keputusan dan saran dari Kementerian Luar Negeri. Karena Kementerian Luar Negeri atau negara dalam hal ini berkepentingan untuk memastikan jamaah kita atau warga negara kita di Timur Tengah itu terjaga dan aman. Nah, oleh sebab itu Bapak